Hari ini kita akan mencoba berlatih melakukan instalasi Slims. Cuma untuk instalasi kali ini kita akan menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Kita akan menggunakan Docker sebagai basis instalasinya. Dalam tutorial kali ini, operating system atau sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu versi 18.04. Kemudian sebelum kita mulai melakukan instalasi, pastikan di komputer yang akan digunakan sudah terinstall Docker dan Docker Compose, karena yang kita akan gunakan, kita akan berbasis Docker Compose ya, konfigurasinya sudah, file YAML-nya sudah dibuat, kita dengan download, kemudian kita tinggal jalankan. Nah untuk pengguna Windows ya, agak sedikit rumit mungkin untuk menggunakan Docker, karena Docker yang direkomendasikan saat ini untuk Windows adalah Docker Desktop, dan Docker Desktop itu hanya bisa diinstal di Windows 10 Pro, sedangkan versi Windows sebelum itu kita harus menggunakan Docker Tools. Ya, nah, saya sendiri belum pernah menggunakan Docker di Windows, saya lebih banyak menggunakan Docker di Linux, utamanya Ubuntu. Ini diasumsikan sudah terinstall Docker sama Docker Compose ya. Kemudian saya masuk ke konsol. Kemudian kita akses dulu pakai browser ke alamat ini ya, alamat github.com/slims/docker compose for slims. Sebentar saya coba. Nah, ini alamatnya ya. Slims Docker Compose for Slims. Kita kembali lagi ke browser, kemudian pilih download zip ya. Atau kalau teman-teman sudah ada di laptop di komputernya ada Git, bisa pakai Git ya. Kalau pakai Git, kita tinggal git clone, kemudian URL di sini ya. Tapi kalau kita menggunakan akan menginstal atau mendeploy Slims berbasis Docker ini di komputer yang production, maka tidak disarankan menginstal beberapa tools development seperti Git ke dalamnya. Makanya yang paling direkomendasikan adalah kita download zip. Kita save. Supaya lebih terlihat progresnya, saya akan mencoba download lewat command line dengan menggunakan wget ya. Kalau kita download menggunakan command line ini, biasanya nanti filenya zip, dan biasanya nama filenya master.zip, karena ini kita mendownload dari branch master. A few moments later.
Oke, proses downloadnya sudah selesai. Oke, sekarang kita ekstrak filenya. Nah, nanti akan terbentuk folder yang namanya Docker Compose for Slims Master. Nah, sekarang folder tersebut kita rename menjadi .slims. Ya, ini opsional sih ya, tapi enaknya sih di rename. Oke, kemudian kita masuk ke dalam folder .slims. Nah, di dalam foldernya ada beberapa file konfigurasi. Ya. Mungkin beberapa, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan file konfigurasi default dari Docker Compose, yaitu docker-compose.yaml. Tapi sebelum itu ada hal atau yang harus kita ketahui dulu, yaitu terkait dengan file db_default.env. Nah, ini setting konfigurasi default database di Docker Compose-nya Slims. Oke, nah kita coba lihat sedikit. Nah, ini ada folder default, jadi nanti begitu kita jalankan Docker Compose maka otomatis sudah terbuat database Slims, password root MySQL-nya myPassword. Nah, ini kalau mau diubah silahkan diubah, tapi untuk contoh kita ini kita nggak ngubah apapun dulu. Kemudian user MySQL-nya Slims user. Jadi ini kalau kita konfigurasikan yang tiga ini, MySQL database, MySQL user, sama MySQL password, maka otomatis user yang dibentuk dengan password ini itu dia punya hak akses ke database yang didefinisikan di sini. Oke. Nah, untuk menjalankannya dengan konfigurasi default, maka kita bisa lakukan sudo docker compose apt-min-d. Kemudian ini opsional, tapi saya suka menggunakan opsi remove orphans untuk memastikan cache dari Docker Compose sebelumnya dihapus. Oke. Nah, dia otomatis begitu dijalankan akan membuat network yang namanya slims-net. Kemudian juga dia membuat dua kontainer, yaitu Slims Database dan Slims Apps, aplikasinya Slims. Oke, nah kita coba akses sekarang localhost, maka langsung masuk ke menu default instalasinya Slims. Jadi ini Slimsnya masih kosongan, belum diinstal. Kalau ini pertama kali ya, nanti kalau misalnya Docker Compose-nya kita stop, kemudian kita jalankan, tapi sebelumnya kita sudah melakukan proses instalasi, maka kita tidak akan mengulang instalasi dari awal. Oke, nah sekarang kita klik Get Started. Nah, di Linux karena sensitif file sistemnya terhadap permission, di defaultnya Slims ini ada beberapa hal yang harus kita konfigurasi tambahan ya. Pertama, terkait sama folder. Jadi dalam proses instalasi ini Slims harus punya akses menulis ke dalam folder config. Kemudian nanti kalau Slimsnya sudah running, dia juga harus punya akses tulis ke folder files, images, sama repository. Nah, untuk mengubahnya kita tinggal chmod sorry sebentar, saya masuk dulu ke folder app slims, kemudian chmod -r besar 777 files repository
image dan config. Oke, kita kembali lagi ke browser, kita refresh, get started. Oke, nah ini udah oke. Mengenai YAS ini kita skip dulu ya, karena saya kesulitan mengcompile YAS yang defaultnya langsung dimasukkan ke dalam image dockernya Slims. Jadi ini kita lewatkan dulu ya, ini opsional. Kenapa? Karena sekarang rata-rata konfigurasi jaringan agak rumit kalau dia harus membuka port khusus untuk Z3950. Jadi sekarang kita banyak pakai SRU ya. Bagaimana SRU itu nanti itu di Slims-nya ya, ini di luar bahasan kita. Sekarang kita hanya untuk instalasi. Oke, sekarang kita next. Karena ini baru, maka kita pilih install Slims. Sekarang kita isi satu-satu. Database hostnya slimsdb ya, jadi bukan localhost. Kenapa? Karena di Docker ini sekarang kita coba pecah-pecahkan database-nya, dia di kontainer sendiri, dimana kontainernya tuh punya IP sendiri. Nah, karena kita bikin Docker-nya ini di dalam network sendiri, maka kita bisa melakukan resolve naming dengan nama kontainernya, yaitu slimsdb. Kemudian nama database-nya Slims, nama database usernya Slims user, kemudian password. Oke, kemudian kita klik test connection ya, connection oke, kemudian klik next. Supaya enak, kita pilih yes. Yes ini maksudnya mengenerate atau menginstal juga sampel data buku. Kemudian kita mengisi juga password untuk user admin, yaitu user dengan ID 1, yang bahasa sederhananya adalah super user di dalam instalasi Slims ini. Oke, kemudian kita klik run the installation. Nah, dia proses instalasi. Kemudian ada pemberitahuan Slims berhasil diinstal, plus ada warning tambahan, yaitu folder Slims sebaiknya dihapus. Oke, kita langsung lakukan saja ya, menghapus folder Slims-nya. Sorry, ini udah di dalam folder Slims ya. Oke, berarti menghapus folder Slims, rm-rf install. Kemudian folder config juga kita ubah permissionnya, bukan 77 lagi tapi menjadi 755 supaya lebih aman. Oh, sorry. Perlu di sudo. Oke, sekarang klik go to my Slims, maka Slims sudah berhasil diinstal ya. Kita bisa coba login. Nah, mungkin yang menarik di Slims yang versi baru ini adalah menu login pustakawannya by default tidak terlihat ya. Ini pertimbangan security sebenarnya, cuma security by obscurity ya, sebenarnya gampang di ini sih sebenarnya. Ini kita tinggal klik aja salah satu, kemudian ganti dengan login, kemudian admin, password. Oke. Nah, selamat mencoba instalasi Slims-nya. Nah, yang saya mau kasih tahu sedikit adalah kalau misalnya ini komputer yang diinstal Slims adalah bukan komputer server yang bisa nyala 24 jam 7 hari seminggu ya, maka mungkin sebelum kita pulang ke rumah ya, perpustakaannya mau ditutup, maka komputernya juga mau dimatiin. Cara yang direkomendasikan untuk men-shutdown Dockernya adalah dengan
menjalankan perintah yang hampir sama ya, sudo docker compose, cuma bedanya sekarang kita pilih opsinya bukan up tapi down. Enter. Ya, ini kalau kita coba lagi ya udah nggak bisa, nggak jalan. Kalau kita mau tes lagi menjalankan, oke, kita tes ya, slimsnya sudah ada, jadi nggak hilang ya. Oke, selamat mencoba Slim 9 Boolean. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.